Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'dah. Langsung saja tema kita pada pertemuan kali ini babul mu'rabi wal mabni. Bab tentang kalimah mu'rab dan kalimah mabni. Ini terkait dengan berubah dan tetapnya suatu akhir kalimat. Kajian kita pertama tentang bina. Bina adalah tetapnya akhir kalimat dari pengaruh semua amil. Maksudnya adalah kalimat yang dimaksud itu ya posisinya tetap meskipun ada amil yang memasukinya atau dia ditempatkan di depan, di tengah, ataupun di belakang, itu bacaannya tetap. Nah, bina ini ada 4. Pertama, bina atau mabni fathah. Misalkan hadoro. Hadoro. Kalimat hadoro ini huruf terakhirnya ro. Ro fathah ro. Nah, itu. Hadoro ini meskipun ditempatkan di depan, di belakang, di tengah, itu tetap hadoro, tidak ada perubahan harokat. Atau contoh yang kedua, aina, artinya di mana. Non fathahna itu. Kemudian summa itu artinya juga kemudian. Kemudian wa ini terkadang wawu athof, terkadang wawu huruf jar. Kalau yang jelas wa ya, itu meskipun menyesuaikan apakah dia wawu athof ataukah wawu huruf jar atau wawu haliyah, yang jelas wa itu ya harokatnya fathah, bukan wi, bukan wu, tapi wa. Yang kedua mabni kasrah, misal amsi. Kemudian contoh yang lain mabni kasrah bi. Bi ini huruf jar ya, dia mabni kasrah ya. Yang ketiga mabni dhammah, semisal nahnu, artinya kami, atau mundu, sejak. Nah, nahnu itu meskipun di depan, di belakang, di tengah itu ya dibaca nahnu, bukan nahna, bukan nahni, tapi nahnu ya. Kemudian mabni sukun, semisal lan, kai, alladzi. Lafal lan ya, itu nonnya sukun atau lam, harfu jazmin misalkan. Contohnya begini, kalau contoh lam, ada lafaz yalidu, kemudian kemasukan lam menjadi lam yalid. Nah, lam tadi itu namanya amil, dia tidak berubah, tetapi yalidu menjadi yalid. Karena apa? Itu kan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' kan mu'rab ya, kecuali fi'il mudhari' tertentu. Nah, itu. Kemudian i'rab adalah berubahnya akhir kalimat akibat pengaruh perbedaan amil yang masuk. Jenis amil itu adalah: 1. Amil rofa ditandai harokat dhammah. Yang kedua, amil nasab ditandai harokat fathah. Yang ketiga, amil jar ditandai harokat kasrah. Yang keempat, amil jazm ditandai harokat sukun. Kalimat yang mengalami perubahan akhir tersebut dikenal sebagai kalimah mu'rab. Nah, sekarang alamat i'rab ya. Tanda i'rab. Pertama, i'rab rafa. Tanda utamanya adalah dhammah. Kemudian tanda pengganti dhammah ya, ada wawu, alif, dan nun.
Jadi total alamat rofa, tanda i'rab rofa itu ada 4, domah, wawu, alif, nun. Domah, wawu, alif, nun. I'rab nasab, tanda utamanya adalah fathah. Kemudian tanda pengganti ada kasrah, ada alif, ada ya, dan buang nun. Alamat nasab ya ada 5, fathah, kasrah, alif, ya, dan buang nun. Jar, i'rab jar, tanda utamanya adalah kasrah. Kemudian tanda penggantinya fathah dan ya. Jadi tanda i'rab jar itu hanya ada 3, kasrah yang utama, fathah, dan ya. Tanda i'rab jazm, sukun, ini yang utama. Kemudian yang kedua penggantinya adalah buang nun atau buang huruf ilat. Nah, tanda i'rab ini harus dihafalkan. Alamat rafa, dhamma, wawu, alif, nun. Alamat nasab, fathah, kasrah, alif, ya, buang nun. Alamat jar, kasrah, fathah, ya. Alamat jazm, sukun, buang nun, buang huruf ilat. Sekarang yang ketiga amil. Amil, jawabnya adalah awamil. Amil adalah suatu huruf atau lafadz yang menjadi penyebab berubahnya akhir kalimat. Kalimah yang kemasukan amil itu berubah-ubah, ya. Baik dalam bentuk perubahan harokat ataupun hurufnya. Nah, macam-macam amil. Ada amil lafzi, suatu amil yang bentuknya adalah lafadz. Lafadz tersebut merubah atau mengalihkan suatu rangkaian kalimat. Oleh karena itu, suatu isim jadi majrur karena didahului huruf jar atau disandarkan pada atau disandarkan itu mudhof. Suatu isim menjadi majrur karena didahului huruf jar. Contoh, al-masjidu, kemudian didahului huruf jar fi, menjadi fil masjidi. Nah, al-masjidu berharokat dhammah sebelumnya, kemudian kemasukan huruf jar jadi al-masjidi, itu al-masjidu menjadi fil masjidi, kan berubah itu. Bukan fil masjidu, tidak. Ya, al-masjidu kemasukan huruf fi menjadi fil masjidi. Kemudian fi'il mansub karena didahului huruf mansub. Ya, misalkan yakunu, kemudian ada huruf mansub an itu kan amil mansub menjadi ayyakuna. Nah, ini akan dikaji besok. Ini hanya penjelasan saja. Fi'il majzum karena didahului huruf jazm. Seperti tadi itu contoh fi'il majzum yang didahului huruf jazm tadi, misalkan fi'il mudhari' yalidu, kemudian ketambahan lam menjadi lam yalid. Yalidu menjadi yalid, ini kan berubah. Nah, itu namanya mu'rab. Amil yang berubahnya, lam itu yang berubahnya. Demikian pula rafa'nya khobar karena adanya amil marfu' yang berupa mubtada. Khobar itu kan menyempurnakan makna mubtada. Hukumnya dia marfu'. Sedangkan mubtada itu dimarfu'kan oleh amil maknawi ibtida. Nanti ini kan baru amil lafzi. Nah, sekarang amil maknawi. Amil maknawi merupakan suatu penyebab berubahnya akhir kalimat yang tidak berupa lafadz. Jadi amil ini tidak berupa lafaz seperti fi, lam, an, dan lain sebagainya. Tapi amil maknawi ini ada 2 macam. Pertama, amil maknawi ibtida, yaitu amil yang menyebabkan isim mempunyai status rafa karena berada pada awal susunan kalimat. Awal susunan kalimat tersebut disebut mubtada. Misalnya lafal al-masjidu atau at-tajiru atau alhamdu. Nah, itu at-tajiru di sini
kurang alif ya, at-tajiru artinya pedagang. Nah, itu. Jadi yang menyebabkan dibaca at-tajiru bukan at-tajiro, bukan at-tajiri itu karena amil maknawi ibtida. Hanya makna saja, tidak ada hurufnya, dan itu ada di permulaan susunan kata kalimat. Kemudian amil maknawi tajarud, yaitu amil yang menyebabkan suatu kalimat mempunyai satu surafa karena tidak didahului oleh amil nasab atau amil jazm. Nah, ini hanya terjadi pada fi'il mudhari, misalkan yakulu. Nah, yakulu ini ketika tajarud sepi, tidak ada amil, nah, dia ini marfu itu yakulu. Tapi begitu ada amil lafzi, misalkan an, menjadi ayyakula karena fi'il mudhari tadi adalah mu'rab, kecuali berapa yang diakhiri dengan nun ya, nun jamak ya. Kemudian mengenal isim mabni dan isim mu'rab. Nah, ini nanti akan kita kaji bagian tersendiri karena ini banyak. Oleh karena itu ini hanya contoh saja. Contoh isim mabni itu ya isim domir. Isim domir kata ganti. Ada ana, ada anta, ada huwa. Kalau Anda baca di kajian besok itu kan ditasrif ya, ditasrif huwa, huma, hum, hiya, huna, nah, itu dan lain sebagainya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, atuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Itu kita kaji besok aja ya. Ada juga isim mausul dan lain sebagainya. Kemudian kalimat mu'raf ini juga akan kita kaji di bab berikutnya. Namun ini ada contoh saja. Kalimat mu'raf itu ada isim mufrad, ada jamak mudzakkar salim, jamak taksir, fi'il mudhari tadi ya. Dan ini ada kajian tersendiri. Begitu untuk kajian kali ini, semoga ada manfaatnya, kita diskusikan bersama. Terima kasih.